Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita untuk materi nahwu selanjutnya, ahwalu i'rabil ismi. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas ahwalu i'rabil ismi. Yaitu kita akan membahas kondisi isim mu'rab itu kapan marfu, kapan mansub, dan kapan majrur. Baik. Yang pertama, kapan isim menjadi rofa? Di sini ada 6 kondisi utama, yaitu ketika sebuah isim menjadi mubtada ataupun khobar, atau menjadi isim kana atau teman-temannya, isim kana atau akhwatnya, khobar inna atau akhwatiha, menjadi khobar dari inna atau teman-temannya, atau ketika isim menjadi fa'il, dan yang keenam ketika isim menjadi naibul fa'il. Maka 6 kondisi ini isim tersebut i'rabnya marfu. Plus ada 4 kondisi lain, yaitu ketika menjadi tabi' saja ya, atau pengikut. Jadi ngikut, ada 4 kondisi di mana isim mengikuti i'rab sebelumnya. Ketika isim sebelumnya marfu, dia ikut marfu, mansub ikut mansub, majrur ikut majrur. Apa saja? Yaitu ada 4 ya. Yang pertama naat ya. Jika isim menjadi naat atau sifat, maka dia mengikuti i'rab isim yang diikuti. Kemudian ma'tuf, ketika isim ma'tuf ya sudah kita pelajari, dia juga ikut dengan ma'tuf alaihnya. Ketika isim sebelumnya marfu, maka isim ma'tuf tersebut juga marfu. Kemudian ketika sebuah isim menjadi badal, dan juga terakhir taukid. Ya, memang dari sekian banyak kondisi ya kita baru mempelajari sebagian saja, karena memang untuk pemula baru mubtada ya, sebagai mubtada, khobar, fa'il, na'at, dan ma'tuf. Kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama untuk mubtada, contohnya at-tullabu mujtahidun. At-tullab di sini mubtada ya, dia marfu. Al-jibalu aliyat. Ini khobarnya yang mana? Al-jibal atau aliyat? Ya, aliyat ya. Al-jibal aliyat. Gunung-gunungnya tinggi. Kemudian contoh dari isim kana atau akhwatiha, ini isim kana atau khobar inna ini mudah ya, walaupun belum kita pelajari, tapi insya Allah mudah. Ini aslinya itu mubtada khobar. Jadi ada mubtada khobar, tapi diimbuin kana ataupun inna atau teman-temannya ya. Nah, di sini sebagai contoh, kana at-tullabu mujtahidina. Nah, maka isim kana yaitu asalnya itu dia sebagai mubtada ya. Karena ada kana, namanya berubah jadi ismu kana, dan i'rabnya sama-sama marfu. Cuma di sini memang kalau ada kana, khobar mubtadanya berubah jadi khobar kana, dan berubah yang tadinya marfu di sini khobar kana itu menjadi mansub ya, mujtahidina. Para santri mereka adalah orang-orang yang mujtahidin, bersungguh-sungguh. Innal jibala aliyat. Nah, kalau ini di sini sebaliknya ya. Kalau isim innanya ya, mubtada ketika ada inna berubah jadi isim inna namanya, dan mansub ya, mansub. Sedangkan khobarnya di sini yang tetap marfu. Maka dari itu yang termasuk isim marfu adalah khobar inna au akhwatiha. Innal jibala aliyat. Aliyatnya di sini tetap marfu. Kemudian fa'il ini sudah kita pelajari ya, fa'il atau subjek. Contoh jaa syaikhun, telah datang seorang syekh, orang yang sudah sepuh, orang tua. Adapun naibul fa'il ini itu aslinya itu objek dari sebuah jumlah, tapi karena subjeknya dihapus atau fa'ilnya dihapus, maka objek atau maf'ul bih tersebut menggantikan posisi fa'il sehingga dia marfu. Contohnya di sini tuktabu ar-risalatu, atau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kalimat pasif. Tuktabu ar-risalatu, suratnya ditulis ya. Nah, di sini subjek penulisnya siapa itu enggak disebutkan ya, dihapus. Tuktabu ar-risalatu, suratnya ditulis. Demikian untuk kondisi inti dari isim marfu ya, ada 6. Kemudian selanjutnya tabi' saja atau pengikut, ini mengikuti isim sebelumnya. Kalau rofa ikut rofa, tapi nanti ketika nasab atau jar juga mengikuti. Contoh dari na'at, Zaidun rojulun zakiyun ya. Di sini contoh dari na'at. Zaid adalah seorang laki-laki yang cerdas. Ma'tuf yaitu kata yang diimbuhkan ya. Zaidun wa Khalidun. Nah, di sini Khalidun. Khalid marfu. Kenapa marfu? Bukan karena mubtada atau fa'il, bukan, tapi dia karena ma'tuf ya, diimbuhkan ke isim sebelumnya yaitu Zaidun. Zaidun wa Khalidun tabibani. Zaid dan Khalid adalah dua orang dokter ya, keduanya dokter. Adapun badal sama taukid memang kita belum pelajari. Nah, insya Allah untuk badal dan taukid bisa dipelajari lebih lanjut ya untuk kelas lanjutan. Nah, tapi kita tidak apa-apa, untuk kesempatan kali ini kita baca saja contohnya ya. Badal itu pengganti. Al-Khalifah Umar dzu haibatin.
Khalifah Umar, ya. Khalifah yaitu Umar namanya, Tuhaibah memiliki wibawa. Kemudian contoh dari taukid atau penekanan, Zahaba Zaidun nafsuhu. Zaid pergi dirinya sendiri, ya. Benar-benar dirinya sendiri yang pergi, bukan orang lain. Ya, demikian untuk contoh-contoh dari isim marfu, ya. Tadi ada mubtada, ada khobarul mubtada, ada isim kana, ada khobar inna, ya. Innal jibala aliyat, sesungguhnya gunung-gunung itu tinggi. Kemudian ada fa'il, ada naibul fa'il, plus sisanya itu ada na'at, ma'tuf, kemudian badal dan taukid. Baik, selanjutnya i'rab nasab, ya. Kapan sebuah isim i'rabnya mansub fi halati nasbi, ya. Kondisinya itu nasab. Di sini lebih banyak daripada yang rafa, ya. Ada 11 kondisi yang utama ditambah 4 kondisi pengikut, ya, yang tadi tapi. Apa saja? Yang pertama, isim mansub ketika menjadi khobar kana, ya, seperti disinggung tadi ini. Khobar kana ini khobarnya mansub, ya. Khobar kana au akhwatiha. Khobar kana atau saudara teman-temannya kana, ya. Teman kana apa saja, ya? Ada asbaha, ada mazala, ada madama dan lain sebagainya, banyak, ya. Ada soro dan lain sebagainya. Tapi itu tidak kita pelajari di kelas pemula ini, ya. Insya Allah bisa dipelajari lebih lanjut di kelas lanjutan. Contoh, kanatul labu mustahidin. Ini dari contoh yang atas tadi. Khobar kana ini yang belakang. Aslinya dia khobarul mubtada, tapi karena ada kana namanya berubah jadi khobar kana. Kanatul labu mujtahidin, bukan mujtahidun, ya, karena mansub. Alamat nasabnya ya, karena jamak mudzakkar salim. Kemudian contoh dari isim inna, yaitu isim yang terletak setelah inna atau teman-temannya, ya. Ada inna, ada anna, ada la'alla, laita, ka'anna, itu teman-temannya inna, ya. Contohnya di sini innal jibala aliyatun. Kemudian yang ketiga maf'ul bih, ini sudah kita pelajari, ya, yaitu objek. Contohnya akal tu samakan, aku makan ikan. Al maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, ini belum kita pelajari, ya. Ini di kelas pemula belum kita pelajari, tapi kita baca saja sebagai pengetahuan awal saja, ya. Al maf'ul mutlak contohnya darabtu al kalba dorban. Nah, maf'ul mutlak itu masdar, ya. Untuk gampangnya maf'ul itu masdar dari fiil yang disebutkan sebelumnya. Itu secara mudahnya demikian. Kalau ada masdar mansub ditaruh di belakang dan masdar tersebut merupakan masdar dari fiil yang disebutkan sebelumnya, maka namanya maf'ul mutlak. Contohnya darabtu al kalba dorban. Aku memukul anjing dorban, dengan benar-benar dipukul, ya. Jadi ini diantara fungsi maf'ul mutlak untuk taukid juga, untuk penegasan. Jadi benar-benar dipukul, bukan dielus, bukan. Contoh dari maf'ul li ajli itu maf'ul tapi menunjukkan alasan, alasan dari fiil yang disebutkan sebelumnya. Contohnya ukrimuka mahabbatan laka, ya. Di sini contohnya mahabbatan laka, aku memuliakanmu karena aku menyayangimu. Contoh dari maf'ul ma'ah ini menunjukkan bersama, ya. Contohnya istaiqaltu wa tulu asyamsi, ya. Di sini contohnya wa tulu asyamsi, aku bangun bersama terbitnya matahari. Kemudian maf'ul fi atau dzaraf sudah kita pelajari, yaitu kata keterangan, ya, baik dzarfuz zaman, kata keterangan waktu, maupun dzarfu makan, kata keterangan tempat. Contoh di sini al-waraqatu tahtal kitabi, kertas ada di bawah buku, di bawah kitab, ya, tahta contohnya. Ini dzarfu makan, ya. Kemudian untuk hal, contoh dari hal itu kondisi, ya, menunjukkan kondisi fa'il atau maf'ul bih ketika terjadinya fiil. Contohnya ra'aituhu naiman, aku melihatnya tertidur, ya. Ketika aku melihat dia kondisinya sedang tidur. Ra'aituhu naiman. Mustasna atau pengecualian, ya. Contohnya ja'atul labu illa zaidan. Ini ada pembahasan tersendiri, ya. Ada cabang-cabangnya, tidak mungkin kita bahas karena cukup panjang pembahasannya. Nah, ini untuk sebagai sampel saja. Ja'atul lab illa zaidan. Karena tidak semua mustasna itu mansub juga, tapi secara umum hukum asal mustasna itu adalah mansub. Contoh dari munada ya taliban. Nah, ini juga diantara contoh munada yang mansub, karena ada munada yang mabni fi mahalli nasbin, ya. Di sini contoh yang memang benar-benar mansub, ya taliban ijtahid. Kemudian contoh dari tamyiz syaribtu kuban ma'an. Tamyiz itu apa? Kalau munada itu yang dipanggil tadi, ya. Munada itu yang dipanggil, wahai talib, ya talib, gitu, ya. Wahai siswa atau wahai santri. Adapun berikutnya tamyiz, dia itu menjelaskan isim yang mubham, isim yang tidak jelas yang disebutkan sebelumnya, ya. Di sini contohnya syaribtu kuban, aku minum gelas, kan nggak mungkin gelas diminum.
Maka apa maksudnya dari gelas yang dimaksud, gelas yang diminum tersebut? Maksudnya air. Oh, berarti aku minum segelas dari air. Karena syaribtu kuban, aku minum segelas, bisa air, bisa susu, bisa kopi, ya, bisa teh dan lain sebagainya. Di sini tamyiz fungsinya untuk menjelaskan isim sebelumnya yang memang mubham atau tidak bisa dipahami dengan jelas, ya. Syaribtu kuban ma'an. Kemudian sisanya tawabi, ya, yaitu isim-isim yang mengikuti isim sebelumnya. Cuma ngikut saja, sebelumnya mansub ikut mansub. Di antaranya ada na'at. Rosam tu mandhoron jamilan, ya, ini contohnya. Rosam tu mandhoron jamilan, ya. Karena mandhoron mansub, naat juga ikut mansub. Kemudian maktuf, hamaltu al-kurosata wal kolama. Al-kurosata mansub, al-kolama juga ikut mansub. Badal laki tu tobiba aliyan, aku menemui sang dokter, yaitu namanya Ali. Kalau secara mudahnya, badal itu aslinya dia itu man'ut, ya. Ini ada susunan naat man'ut, tapi man'ut yang diakhirkan. Adapun mubdal minhunya itu aslinya dia itu naat kalau dibalik posisinya. Jadi badal mubdal minhu itu aslinya naat man'ut tapi dibalik posisinya. Kemudian taukid, akhaltu al-qalama ini kilaihima. Taukid itu penekanan, ya. Aku mengambil 2 kolam. Kilaihima, keduanya, benar-benar keduanya diambil, bukan cuma 1. Ya, demikian untuk nasab. Berikutnya untuk kondisi jar. Kapan isim menjadi majrur? Itu cuma ada 2 kondisi utama, ya. Yang utama ada 2 kondisi. Adapun yang ketiga ini kan tabi, ya, pengikut saja. Tapi yang inti itu 2 kondisi. Yang pertama, idza sabaqahu harfu jar. Kalau isim diawali dengan huruf jar. Huruf jar yang sudah kita pelajari di pembahasan awal, ya, awal-awal, yaitu huruf yang menyebabkan isim menjadi majrur. Contohnya ummi fil manzili, ibuku ada di rumah, ya. Fil manzili, karena ada harful jar fi, maka manzil berubah jadi majrur. Kemudian yang kedua, isim menjadi majrur kalau menjadi mudhof ilaih atau kata yang disandarkan kepadanya. Contoh, hadza maktabul mudarrisi. Nah, kata mudarrisi di sini, ya, ini adalah meja guru, ya. Di antara maknanya menunjukkan milik, ya. Meja guru, meja milik guru. Hadza maktabul mudarrisi. Demikian. Adapun sisanya tabi, ya, pengikut. Contoh dari naat, sakantu fi baitin kabirin, ya. Contoh ini, aku tinggal di rumah yang luas, yang besar. Baitin kabirin. Kemudian ma'tuf, contohnya ta'ajabtu bi Zaidin wa Khalidin, ya. Zaid majrur, Khalid ikut majrur. Contoh dari badal, nadhartu ila Zaidin libasihi al-jadid. Kemudian contoh dari taukid, takalamtu ma'at tullabi jami'ihim. Ini kata jami' di sini, ya, sebagai taukid. Baik, terakhir ada tamrin atau latihan. Hati misalan likullin min, ya. Berikan contoh dari setiap. Yang pertama, tarkib mubtada plus khobar plus naat. Berikan contoh susunan jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada, kemudian ada khobarnya, kemudian ada naatnya. Di sini naatnya bebas, ya, bisa naat untuk khobar seperti contoh yang di atas tadi, rojulun dzakiyun, atau naatnya mau ditaruh di tengah-tengah boleh, naat untuk mubtada. Contohnya ar-rajulu az-zakiyu mahbubun, itu bisa, ya, silakan bebas. Kemudian yang kedua, tarkibu fa'il wal maf'ul bi wa dzaraf. Susunan kalimat yang terdiri dari fa'il. Kalau fa'il berarti harus ada fi'ilnya, ya. Walaupun di sini nggak disebutkan fi'il, tapi otomatis. Fa'il kemudian punya maf'ul bi plus ada dzaraf. Ya, contohnya misalkan akala Khalidun al-khubza tahta syajarati. Khalid makan roti di bawah pohon. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tarkibu idhofah ma'al ma'tuf, ya. Susunan idhofah yang juga memiliki maktuf dalam jumlah, ya, dalam jumlah mufidah. Contoh misalkan dari saya, hamaltu kitaba Muhammadin wa qalamahu. Aku membawakan kitabnya Muhammad dan pulpennya, misalkan, ya, di situ. Di sini juga bebas karena maktuf nggak ditentukan untuk mutuf atau mutuf ilaih, ya. Jadi bebas. Nanti maktufnya bisa marfu, mansub, majrur. Yang penting di sini mengikuti mutuf atau mutuf ilaihnya. Demikian. Barakallahu fikum.